kenapa lu nggak bisa tidur itu kenapa? Apa lu mikirin dunia? Apa mikirin duit yang banyak? Tidak. Masalahnya satu, ya kan, nggak bisa tidur cepet, ini jam 9 malam, kopi tubruk, gimana mau tidur, ya kan, yang ada mikirin jualan apa yang enak ya kan, jadi kemana-mana dia ngeblunder, ya kalau lagi bertiga gini, ngomongnya enak nih, ya kan, jadi tukar pikiran, jadi ada masukan baru, ada apaan baru, gitu, jadi modal baru apaan lah, lu kalau lagi sendiri sih bengong, nggak enak juga teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Teman Sejati. Channel yang baru sumur jagung. Itu berasa kembar ya sih? Kita 3 orang yang lagi gabut, jadi iseng, ya kan? Jadi begini nih. Iya. Bikin kaos bareng-bareng. Oh, bertiga. Jadi kita punya channel namanya Teman Sejati. Iya, Teman Sejati. Nah, Teman Sejati itu kebetulan ngebahas ini, bro. Ngebahas tema-tema materi-materi keseharian aja sih gitu kan. Jadi nggak ada yang terlalu spesifik lah. Jadi serius santai aja. Tapi kayaknya baik santainya bercanda gitu. Nah, bahasan kita kali ini tuh kita mau ngebahas kita sebagai laki-laki nih, khususnya para orang tua ya. Gitu dulu ya. Gua manggil dia kadang-kadang Pak Mul nih. Tapi itu bagus juga. Ya, tapi gua bukan dulu nih materi kita kali ini tuh kita mau bicarakan kenapa. Enggak, dia udah tahu belum siapa? Tak dulu. Dia belum tahu nih mana nih. Jangan bilang-bilang. Sebenarnya bem. Gua Robin. Gua apaan Pak? Proses apa? Ya kita bahas dulu materi kita, kita buka dulu kenapa kita nggak bisa tidur cepat. Materinya begitu. Nah, sebelum kita buka itu, perkenalkan nama gue Tri dari RT 2. Kebetulan gue di RT 2 dan di RT gue. Nama gue Abud. Iya. Sebelah lu? Iman. Pak Iman lah ngomongin. Gue manggil Pak lagi. Pak Agenda. Udah ganti aja di Kang. Iya. Kang Iman. Lebih mudah dikit Kang Iman. Jadi mulai dari dulu dari apa? Wan, gue manggil lu kan lu kakak Arab aja kan ceritanya. Gue manggil lu Wan Abud. Kalau menurut lu tuh momen-momen kenapa lu nggak bisa tidur itu kenapa? Apa lu mikirin dunia? Apa mikirin duit yang banyak? Tidak. Masalahnya satu, ya kan, nggak bisa tidur cepet, ini jam 9 malam, kopi tubruk, gimana mau tidur, ya kan, yang ada mikirin jualan apa yang enak ya kan, jadi kemana-mana dia ngeblunder, ya kalau lagi bertiga gini, ngomongnya enak nih, ya kan, jadi tukar pikiran, jadi ada masukan baru, ada apaan baru, gitu, jadi modal baru apaan lah, lu kalau lagi sendiri sih bengong. Nggak enak juga teh. Nggak bisa tidur tuh. Wah, jadi gitu. mesti gimana? Nah, itu boleh paham aja ya. Kalau jangan. Jangan lu begini deh. Ya kan bahaya. Iya maksudnya kan momen-momen di mana lu nggak bisa tidur itu maksudnya. Apa ada yang lu pikirin, apa memang bener-bener mata melotot itu nggak ada yang lu pikirin, tapi nggak mungkin lah. Kadang-kadang kita laki-laki pasti nggak tidur itu ada yang kita pikirin. Iya. Satu pikirin kadang-kadang juga kan kadang-kadang kita udah capek nih teh, matanya kering teh. Iya kan nggak bisa tidur juga tuh, padahal nggak ada pikiran. Ada yang tadi nggak mikir jadi mikirin ya kan. Cuman ya antisipasinya sih kalau gue sih gue kadang-kadang cuci muka, gue bikin adem ya kan. Tidur? Enggak. Gue bedakan nih, pakai daster. Terus kejam lagi lu. Udah yang bini gue. Orang-orang ini. Jelas. Sebenarnya kita memang nggak tidur itu banyak
Boleh faktor. faktor. Nah, kita pindah ke orang yang agak seriusan. Kalau lu bicara Iya. ini Kang Iman nih Ini mah, ini tertib nih. rapi, ya Rapi. kan lu. Dia sampai kantoran, ya kan. Dia sampai ke meja, ya kan. Tapi kita jadi lebih parah dari kita sih. Sebenarnya. Iya. Gimana Kang? Dua Kang. Gimana? Kenapa lu nggak pernah lu susah tidur ya? Gue denger sih lu susah tidur. Gue WA jam berapa? Kadang-kadang lu nyaut jam 1 lu nyaut jam 2 nggak ada tidur itu. Ya susah tidur sih kebanyakan karena kerjaan. Karena kerjaan. Jadi kalau misalkan mau nggak mau tuntutan kerjaan harus selesai. Tapi kadang suka keisengan juga, keisengan ngopi, nggak bisa tidur juga. Iya. Tapi kalau bicara masalah pekerjaan, Pak Iman maksudnya harus seperti itu kan? Maksudnya pekerjaan lu memang harus nyita waktu gitu sampai malam. Apa emang enaknya kerja di malam gitu dibanding siang? Enggak juga sih. Jadi kadang kalau tuntutan kerjaan besok harus kelar karena ngejar Target ya? deadline juga. Deadline. Karena kebanyakan sih dia kerjaannya di bidang media. Media. Mau nggak mau harus terbit. Udah ditentuin gitu kan, waktunya udah ditentuin. Jadi kita juga berhadapan sama klien juga harus sesuai dengan jadwalnya. Oh, Kayak gitu. nah, gimana? Jadi waktu malam itu lebih fokus loh ngerjain segala sesuatunya. Iya. Jadi kalau siang lu direcokin bini gitu kan. Masak. Ya suruh masak ya kan. Susah. Kalau malam Aspek satu ini udah ngomongin malam. iya, bukan Jadi kalau siang mungkin direcokin ya kan. Iya. Makanya kalau malam anaknya tidur. Nih, ntar dulu. Jangan babat mulu, lu kan udah semua lu kan nanya gua. Iya, oh iya. Tidur. Kenapa tidur? Ah, enggak, gua tidur kok. Lu tidur, lu aja udah bilang. Lu tidur aja. Enggak. Jadi waktu dimana kadang nggak bisa tidur itu memang ada ya. Gue yakin sih semua bapak separung serap, kita ngomongin parung serap dulu lah. Betul kita tinggal di Parung Serap, kalau kita ngomongin dunia kayak ini kejauhan gitu. Gua kalau ditanya, wah lu tinggal di mana di Parung Serap? Nggak tahu deh, pikir itu Sawangan, Parung Pedang. Gua bilang gimana itu kan deket Bogor, ada Bogor. Kagak, bukan Bogor. Gua bilang gimana ini? Gua bilang BSD, kok BSD namanya Parung BSD? Bintaro sonoan dikit. Iya, jadi kita ngobrolin ke Parung Serap dulu. Iya, Gue yakin kalau misalnya nih, kalau lu buka story WA tuh, kalau lu scroll gitu, pasti ada yang baru bikin status. Dan itu rata-rata bawa bapak, orang tua, tapi bukan gue ya. Masih bawa papa. Si om-om. Tapi itu wajar nggak sih kalau menurut lu? Wajar nggak tuh maksudnya? Nggak tidur. Kadang-kadang nih teh, gua kadang-kadang kalau misalnya emang udah nggak bisa tidur banget ya, yang jelekin emang setan ya. Gua curhat aja deh. Udah jam 3, jam setengah 4 tuh masjid udah teriak tuh. Asolah, mata gua udah ngantuk kan tuh. Wah ini bener ya katanya deh, kan dikecilin jin tuh bener tuh Pak. Setengah 4 jam 4 udah asolah di masjid, malah ngantuk gue. Kadang-kadang gue malam mandi tuh Pak, biar gue sholat subuh ke masjid ya atau gimana ya nanti deh, pokoknya gue tungguin deh tuh. Habis itu baru tidur. Ada. Goyang. Habis itu goyang. Ada juga. Ada juga. Jadi tuh waktu-waktu tidur kita tuh kalau bisa dibilang ajaib kali ya. Ajaib. Ya kalau lagi pas dapat ngantuknya kadang-kadang udah kayak orang mati nih. Udah lama bener gue gitu. Tapi emang kalau kayak jadi gini, kayak gue basic gue di hospitality emang jam kerja gue dulu kan 2 shift, 3 shift gitu. Jadi emang udah berantakan tuh Pak, jam tidur tuh otomatis ke bawah tuh udah tahunan begitu ya kan untuk merubah siklus itu agak susah. Agak susah karena kan kebiasaan hari-hari gitu kan. Lalu juga gitu kan Teh, ya kan siklus lu kan sama juga kan di hospitality kan. Betul. Ya sama hospitality. Iya, sama hospitality. Hospitality walaupun lo di building gitu kan. Tapi
gue di kerjaan tidur kan. Oh, nanti gelar apa aja jadi. Ada khususnya ya. Iya, asal ada adem aja. Iya, jadi begini kalau kita bicara masalah pekerjaan di hospitality, memang kita situ kan atur waktu biasanya kan. Iya. Lu gantiin tidur nih. Iya. Cuman gue soal, gue nggak mau, gue tidur. Gue ngantuk tidur, lu jaga gue gitu. Terus pas lu lihat, wah itu paling gede. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, cuman ada konsekuensi ya. Kebetulan di situ gue jadi leadership gitu kan. Memang ya karena udah kelamaan juga kerja di situ, jadi junior gue cuma pesenin kalau ada kebakaran atau banjir jangan bawa gue. Yang udah Pak banjir Pak, beneran nggak taunya banjir, kebakaran beneran kebakaran. Cuman ya udahlah, bagian pekerjaan kan nikmatin aja ya. So far aman semuanya gitu kan. Itu salah satu ada itu juga tuh teh, ya kan ucapan adalah doa tuh. Lu ngomongnya begini sih, kalau nggak banjir sama kebakaran jangan ngomongin gua kebakaran sama banjir di kantor lo ya. Ya habis gua capek-capek training Iya. ngurusin masalah itu nggak kepake juga Cuma ilmunya. trainingin orang itu kan pas dia situasinya kejadian itu gelagapan teh lo berarti Yang nggak biasa gitu. nggak biasa panik attack dibilangnya. Panik attack tuh nggak bisa. Dan ini kami man asal tahu aja. Kalau dia kan hujan deadline biar suasana sepi, Iya. desain enak ya kan. Kalau kan malam, kalau gua kadang-kadang ya gimana ya menghayal kagak, apa kagak. Lu konak. Tapi kalau jumpa sih kewajiban, ya kan wajib. Jangan lo kalau jomblo jangan. Ya jadi seputaran itu gue yakin sih. Ini kan kita bikin video ini malam nih, gue Iya. yakin malam ini bisa. Jam 12 nih, jam 12 malam nih, hari apa nih, malam Kamis. Bawa orang kerjaan, Iya. udah nggak tidur, bajunya sama kan. Dari sana, ya kan? Ngopi lagi, ya kan? Ngopi lagi. Ya cuman ya gimana, ya kan ngisi kegabutan daripada kita pada bengong rokok masing-masing. Iya, positif, positif. Mungkin Positif lah. ada jadi masukan juga buat yang nonton ya kan, yang mau subscribe ya kan. Jangan lupa ya kan, bapak-bapak gabut. Kita mah itu masih di materi yang penting-penting Iya. ya. Jadi ya teman-teman yang mau kasih materi bisa sisipin di Iya, komen. Sisipin aja mau materi apa. Ya kita bahas versi kita ya. Iya. Gitu. Jangan minta serius, bisa. Nggak bisa, tapi kalau ada duit sih segini sih serius juga sih. Tergantung, kalau ada duit sih teh kalau bisa serius ya. Gua kasih duit tuh. Aslan nih. Iya, Gak bisa juga kayaknya nggak bisa deh. bisa teh ya kan. Bisa kalau ada duitnya gua tumpuk mah. Gimana? Kang Iman? Iya, gimana? Gimana? Ini Kang Iman selain apa bikin di dunia ini Media. media bikin apa lagi Pak Iman ya? Ya kalau kerjaan sih di media, cuma kalau Sambilan. sambilan sejauhnya ya apa aja sih dikerjain. Yang penting ada peluang. Ya, Oh iya, gua kasih tahu juga buat teman-teman Ya. di video yang sebelumnya udah diupload kemarin. Kerjaan sambilan dia adalah dia punya kafe kopi. Yang di situ bukan nyari duit, tapi nyari temen. Temen begadang. Ini kayak gitu, gua berdua begitu. Kopi. Lu kalau mau kemari, kopinya ada 4 toples. Iya. Gede gini. Banyak. Ya kan? Stok Dibayar, kagak mau. Bisa buat mandi pokoknya kopi. Yang penting lu ngopi temenin gua nih. Iya. Gua nggak bisa tidur nih. Bisa tidur. Stok Iya, aman. ikutin dia gabut jadi ya. Astaga. Jadi gimana? Iya, jadi selain kopi, kita juga di apa sih sahabat sejati ini kita banyak juga nih. Teman. Sahabat sejati nih, ya kan banyak juga nih. Kita ada kayak kaos, bisa pesen kaos, lo mau pesen gaya lo, gaya gimana, serah lo, ya kan bisa melalui kita semua nanti lo bisa komen mau gimana, bisa hubungin kita, bikin kaos, bikin apa. Desainnya yang suka-suka. Desainnya suka-suka, Ya. bener. Apaan aja Pak ya, kita Apaan bisa aja. jalan pokoknya. Ya, dan harganya sih tuh jangan takut deh, pokoknya paling gini deh, pokoknya Paling mahal. bisa bersaing lah, itu bisa bandingin lah kualitas bahan apa ya kan. Bener. Kalau orang lain kita kasih ada standar. Tapi kalau temen mahal. Karena temen sejatinya nggak boleh nyusahin Iya. temen. Tapi benar nih Pak ya, kipas angin. Iya benar ada kipas angin gede. Iya. Coba nggak ada suaranya berisik. Langsung ke frame ya. Iya. Biarin, gak usah biarin. Gua nggak keringetan nih. Biarin. Iya, ayat liga nggak apa-apa ya. Ya ini kan masa ini gua dimatiin nih sama Kang Iman nih. Ya udah, mau nggak mau jadi kayak sauna gitu. Iya kan? Enggak, dari tadi kita yang ngaji nih. Biarin Kang Iman ngomong. Iya, Ngomong apa juga. coba. Ya mau ngomong apa? Coba. Ya, ngomong apa? Iya.
Dia biasanya dia pakai bahasa isyarat. Jarang ngomong, Jarang ngomong dia serius sebegini ya kan. Nah, Dia mah begitu, dia tukang ngomporin, Iya. bikin apa, di depan kamera belum bisa ngomong. bukan Nah, nggak bisa ngomong. coba Kang Iman kalau misalnya nih Ah, lo lagi ngedesain malam-malam, kerjaan lo kelar, lo nggak bisa tidur, lo mikirin apaan Pak? dia mikirin ide. Ide. Ya besok gimana kan bisa tidur lagi? Ide gimana caranya besok? Oh gitu. Gue juga hampir beli lelap. Gue beli lelap kan batasnya minum 2, gue minum 3, gak tidur juga teh. Mabok lo malah Nah, lelap itu kan dijual di apotek bebas. Apa herbal tuh Pak? Gak bisa tidur. Kalau gue ngakalinnya itu, kalau tidur emang nggak bisa tidur, gue tetap rebahan. Iya, Gue program rem. tetep teh. Tapi melek lagi. Gue melek lagi. Gak bisa. Bisa. Gak bisa. Ya cuman ya gimana ya, mungkin udah siklus kali ya. Iya, siklus. Cuman ada di mana memang, kalau gue sih biasanya kalau nggak bisa tidur itu biasanya tuh antara badan sakit sama apa namanya, karena kita kurang gerak ya, badan sakit sama ini dipikirin. Cuman kalau misalnya aktivitas gue dari pagi sampai siang itu capek, biasanya gue bisa tidur cepet. Iya, tapi tetap aja teh Bisa tidur cepet. nggak secepat orang-orang normal. Iya, cuman ya Nggak secepat waktunya orang- tuh iya. Jadi nggak kadang-kadang setiap hari. kayak kemarin tuh gue ikut donor, cepet gue tidur, Ya, karena capek gue capek. Pak, lemes tuh, Badan lemes lemes. nih. Ya, ini tergantung kebutuhan kita. Iya sih. Ya kan, kalau misalkan kita Untuk demandnya. udah capek banget, ya Cuman kan normal sih. ya kalau kita kan masih bisa ngarahin itu ke yang negatif gitu loh Pak. Kita tetap thinking positif buat apa, kayak lo kerjain media lo, RT mungkin juga ngedesain, gue juga mungkin utang-atik sepeda, hobi gue, ya kan. Cuma kan kalau orang-orang yang nggak positif thinking, jadi kemana-mana Pak. Iya. Jadi kemana-mana tuh. Penyakit Iya, itu, jadi yang ada yang tawuran lah, lo lihat ya di sekarang di mana-mana tuh di dunia maya ya kan. Ini tawuran di sini bawa celurit, Di atas jam 12. Iya, di atas jam 12 malam tuh. Itu nyari acara. Iya. salah satu gabut juga kali ya. Gabut, iya cuma karena Kita nggak ngapain ya? positif. Kita berantem aja kali. Iya, kita ngapain dia mau ditempurin anak sama dia gitu loh. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh jadi bahaya tuh. Ya kan, nggak apa momennya malam, ya kan, terus ditambah negatif, ya kan, jadi tawuran, jadi narkoba, jadi kemana-mana tuh Pak. Nah, Bahaya itu situ tuh. Nah, ya bisa-bisanya kita dong. Nah, iya. makanya kalau gue nih kadang-kadang kayak kita nih bertiga di lingkungan kita sering jaga ya teh, Iya, sering jaga iya. kalau ada anak muda yang kira-kira bau-bau encur ajak-ajak ini kita tegur gitu loh. Nah, cuma kan nggak semua orang mau Peduli. campur peduli gitu sama lingkungannya. Ya kan nggak peduli, bodo amat itu anak ngapain bodo amat. Mungkin dia bisa melapor polisi doang, polisi juga sibuk kan, ya kan. Ya kalau kita bicara kenapa kita harus peduli, yaitu Dia jadi Enggak. positif. bukan merujuk mungkin dari zaman-zaman kita dahulu tuh karena banyak pembiaran, ya, akhirnya juga orang-orang generasi kita juga banyak yang rusak juga Iya. sebagian gitu kan. Makanya di era-era sekarang, di milenial sekarang ini, akhirnya kita kalau ngeliat kayak gitu tuh suka jangan sampai dah nih anak-anak milenial nih kayak orang-orang tahu gua. Ya bukannya gua mengintimate anak-anak 90-an ya. Cuman hampir 70% anak-anak 90-an tuh dulu ya karena minimnya undang-undang kali ya. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan apa-apa masuk ke undang-undang apa segala macam, jadi lebih ketat gitu. Iya, cuman kan jadi ya itu teh orang jadi banyak yang nggak peduli sama lingkungan karena satu juga beda nih zaman kita dulu ya, muda kita mesti ngobrol baru tersampaikan gitu loh. Kalau sekarang kan semuanya melalui handphone ya, melalui handphone. Jadi orang udah masing-masing tuh, ya kan kadang-kadang handphone lebih penting daripada bapak ibunya loh. Iya. Lebih penting daripada orang lain. Apalagi tetangga lo yang di handphone yang malah diperhatiin kayak kabar Bintaro lah. Kalau kita kan info Jakarta, info Bintaro, info Ciledug kayak gitu loh. Ya kan kita lihat di situ, tapi depan mata kita nggak perhatiin gitu loh. Nah makanya tuh biar jadi positif, enaknya sih ya kayak dulu lagi tuh teh kayak Siskamling. Iya. Ya kan. Kayak Sebenarnya kalau kita bicara masalah dulu itu untuk sosialisasi kemasyarakatan sama ini lebih intens. Sekarang apa sarana kita ya
cuman berkumpul doang, berkumpul kita baru dapat berita tuh. Kalau nggak berkumpul nggak. Kalau sekarang orang bisa rebahan sambil tiduran, udah, bawa handphone. Gue ngomong handphone. Ntar dulu nih, gue ngomong handphone. Kalau bicara handphone, lu pernah nggak double bawa handphone? Pernah juga gitu ya kan. Kadang-kadang gue lagi nggak bawa handphone, karena handphone gue tanting, ini bini gue kotok-kotok kali handphone berisiknya ya. Kadang gue hampir gue handphone, nggak lama dikit jemplung handphone gue ya kan. Pernah jemplung gitu kan. Ya ada jemplung. Ya udah, itu jemplungnya ke bak loh, bukan ke kloset ya kan. Ke kloset kan males juga. Jadi gunting gitu. Bukan kali siram yang baru. Ya, jadi gitu. Bahasan kenapa kita susah tidur tuh ternyata tuh banyak faktor lah. Nggak bisa tidur tuh, apalagi khususnya kita laki-laki ya. Gitu kan. Kadang-kadang yang sekarang remaja pun banyak yang udah kena sindrom susah tidur ya kan. Ya rata-rata kalau mereka megang handphone lah gitu kan. Soalnya kita juga tinggal kan di kota besar gitu ya. Yang otomatis tuh lo buka pintu aja, lo keluar jalan raya tuh masih banyak mobil, motor. Jadi emang suasananya itu bikin suasana lo juga nggak nyaman tidur gitu loh. Kalau pinggir jalan raya rumah lo pasti bisik gitu loh. Ya, jadi otomatis juga lain kalau di kampung Pak, kayak di kampung lo kan enak adem, lo buka jendela, wah. Tapi gua dari dulu emang seneng suasana malam sih, maksudnya di luar orang ya, karena gue sendiri pun jadi gitu. Jadi kalau bahasa orang sekarang apa ya, ngerenung tuh di pinggir jalan atau di area luas sambil mandang bintang itu seru gitu. Jadi apa ya, menghilangkan hiruk pikuk kota yang ramai. Ya udah ke pinggir aja, bawa motor sendiri gitu. Kadang-kadang bareng sama temen nih, bertiga berempat. Yang lucunya tuh gue punya sohib itu di mobilnya tuh suka ada, ya bahasa kita sih starter kitnya tuh ada karpet. Jadi di mana tempat enak, di mana tempat enak, kita pesen Starling, udah ngobrol aja di jalan. Kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 itu nyari suasana enak aja gitu. Maksudnya suasana malam itu kenapa kadang-kadang nggak bisa tidur tuh ya. Tapi kan kalau kita masih orang yang berpikir positif, kalau yang nggak berpositif kita pinggir jalan, pesan Starling, habis itu beli intisari, minum, mabok, berantem. Ini yang bahaya. Ini kita akhirnya kepikiran. Kita berantem, tawuran aja. Tawuran, mau bawa situ Indomaret kita bawa atau apa kita bawa. Nah itu yang bahaya kita. Itu gue merinya nih, makanya jalan malam tuh sekarang tuh itu dia random Mbak. Dia random tuh, dia main bacok aja, dia nggak ngeliat lu tentara, polisi siapapun dibacok, lu jatuh, motor lu diambil gitu. Dia pokoknya random tuh, itu yang bahaya. Sebenarnya awalnya nggak ada niat. Nggak ada niat, cuma karena dia bukan pengaruh alkohol, pengaruh pemikiran dia terhadap lingkungannya dia, itu di kemana-mana itu bahaya. Ada kejadian ya Teh? Banyak. Di RT 2 ada satu kebelet, ada kebelet di daerah Pondok Indah tuh ya. Mau nggak di Gandaria? Oh Gandaria ya. Di Gandaria, belakangnya kebelet. Ya itu random deh. Random dia, itu yang korban. Ya cuman ya itu dia, untuk anak-anak sekarang lebih bisa. Jadi kalau misalnya di jalan itu lebih waspada. Lihat kanan kiri, spion kalau di motor. Gua aja yang sekarang aja kalau pergi malam kadang-kadang ke area-area. Kalau dulu mah aman-aman aja ya. Paling kita takutnya sama ini apa namanya? Razia polisi. Cuma kalau sekarang lebih ke arah itu. Begal. Makanya sekarang dari kondisi penerangan kayak gitu normal gitu. Ya ada. Nah itu kadang-kadang walaupun di Jakarta pun tuh kadang-kadang di jalan gede aja ya lampu kadang-kadang suka gelap juga Pak. Gelap, terang, gelap. Jadi nggak. Nah ini pas yang di daerah-daerah gelap ini, ngeri. Nah kalau gue sih nyasat ini kalau gue pas lagi di motor di kebutuhan malam, gue ngeliat tadi gerombolan mungkin 3 motor atau 4 motor. Kalau gue bilang tuh apa motor-motor ember ya, suara yang bisik gitu ya. Dia berdua, bertiga satu motor. Ya gue agak gue lewatin aja, atau gue tunggu di jauh gitu, biar dia jauh dulu, gitu. Gue nggak mau lewatin dia gitu. Nah itu antisipasi gue gitu ya. Atau kalau bisa gue lewatin gue hindarin gitu, gue buru-buru cabut lah gitu. Tapi tanpa mencolok ke diri orang, soalnya kan dia random nih, dia nggak ngeliat tuh siapa lo, main bacok aja gila. Kalau gue enggak, gue kalau main kayak begitu nggak gue lewatin gue bareng tuh temen. Parah, yang ada dia nggak nonton kok, digeli, anjing banget sih, kalau mau banci,
Banci tua jangan. Udah jauh-jauh ya kan. Iya itu ngerinya di situ tuh. Wah kacau ya. Jadi kurang lebih begitu lah bagaimana. Ya. Panjang nih kita ngomong nih. Kalau gitu nih. Iya gitu. Aduh. Itu temanya begitu. Iya. Kita ngopi, kita curahin isi hati ya kan. Ini kita ngomong sudah dari jam berapa tadi ya? Setengah 12. Wah. Udah lama kita ngomong ya? Wah, 23 menit. Lama juga kita ngomong ya? 23 menit. Biasa ya. Ya udahlah, kalau mengingat waktu ya, gue mau nerusin ngopi nih Iya. buat para teman sejati. Iya. Ya Jangan kan? lupa. Teman sejati. Teman sejati. Iya, Sultan nih, Mas Jati nih, ada Facebook, Instagram, YouTube channel. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya karena semuanya ya bahasan kita memang bahasan enteng-enteng aja ya, mudah-mudahan kalau yang bagus Ambil. ambil, kalau yang nggak Jelek, bagus iya. ya kalau bisa diambil juga. Iya. Jangan. Ya bagus aja. Minimal jadi ada masukan lah. Ada Iya. masukan buat kita juga nanti komen aja apa. Kalau nggak bagus, Iya. ngomong bagus ya. Gue minta tolong ya teman-teman gue itu sen. Iya. Kalau nggak bagus, tolong ngomong bagus. Iya, ngomong bagus. Kalau nggak gue musuhin. Temennya lu, Iya. temennya Kang Iman. Iya. Ya. Jangan Kalau lupa. baca komennya tolong yang bagus. Kalau nggak, aku cari. Iya. Cukup Ya. Cukup buat hari ini ya. Cukup ya. Cukup aja buat malam ini. Kita sambung lagi di video-video berikutnya. Berikutnya. Mudah-mudahan Dikasih umur panjang, kasih kesehatan, ya kan, begini konten-konten. Iya, konten-kontennya Terus aja. bermanfaat ya. Ya kan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Udah nih.